Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Supitri Umdania. Saya dari FK Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, teman-teman, kali ini saya kembali lagi dengan membawakan materi mengenai DITII. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip, oke? Nah, baiklah, pertama-tama di sini kita akan menjelaskan apa itu DITII. Nah, DITII ini adalah gerakan organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Namanya ini sebenarnya ada juga disebut dengan NII. Nah, ini adalah kependekan dari Negara Islam Indonesia. Nah, kemudian banyak orang yang menyebutnya dengan nama Darul Islam atau yang dikenal dengan nama DI. Nah, arti kata Darul Islam ini sendiri adalah rumah Islam. Nah, kita lanjut kepada penjelasan tadi, yang mana apa sih tujuan pemberontakan dari DITII Jawa Barat. Nah, yang pertama, pemberontakan DITII di Jawa Barat ini ingin mendirikan negara yang berdasarkan agama Islam lepas dari NKRI. Nah, sewaktu tentara Belanda menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Nah, kemudian juga menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Nah, yang mana sumbernya itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalam kurun waktu antara 1945 ketika Republik ini diproklamasikan berdirinya hingga saat ini, berbagai peristiwa telah terjadi dan tidak sedikit yang mengakibatkan munculnya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian siapa sih tokoh utama yang mendirikan NII ini? Nah, beliau adalah bernama Sekar Maji Mardijan Kartosoewirjo. Nah, ini adalah nama yang tak dapat dilepaskan dari pembahasan masalah yang berkaitan dengan negara Islam Indonesia. Dialah pendiri negara berasas Islam tersebut, dan dalam sejarah yang kita pelajari nih ya, Kartosoewirjo ini adalah tokoh yang tidak lebih dari seorang pemberontak. Nah, yang telah mendirikan negara baru di wilayah negara Republik Indonesia sendiri. Nah, kemudian negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII ini juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI. Nah, yang artinya tadi yaitu rumah Islam. Nah, ini adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 atau ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriah. Nah, oleh Sekar Maji Mardijan Kartosoewirjo ini di desa Cisampang, kecamatan Ciawiligar, di Jawa Barat ini diproklamirkan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wiranata Kusumo sebagai presiden. Nah, gerakan ini apa sih tujuannya? Nah, jadi gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia yang satu, dan saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negaranya. Nah, jadi negara Republik Indonesia ini pernah ingin dijadikan sebagai negara Islam. Nah, kemudian apa sih sebab umum terjadinya pemberontakan DITII? Nah, jadi saat itu pernah terjadi pemberontakan yang pertama di Jawa Barat, yang mana saat itu kekosongan kekuatan di Jawa Barat nih, yang mana rakyat menolak kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda begitu saja, dan rasa tidak puas dengan putusan perjanjian yang mengharuskan TNI keluar dari daerah. Nah, kemudian juga kantong dan masuk ke wilayah RI. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab umum pemberontakan. Nah, kemudian apa
apa sih tujuan dari pemberontakan DITI Jawa Barat? Nah, sebelumnya DITI ini ada beberapa wilayah yang terjadi pemberontakan di dalamnya. Yang pertama yaitu pemberontakan DITI Jawa Barat, kemudian DITI di Jawa Tengah, pemberontakan DITI Sulawesi Selatan, dan juga pemberontakan Kalimantan Selatan, dan yang terakhir yaitu pemberontakan DITI di Aceh. Selanjutnya yaitu pemberontakan DITI di Aceh, yang mana hal ini dipicu karena kekecewaan tokoh-tokoh Aceh yang dipimpin oleh Barue kepada pemerintah pusat. Nah, kekecewaan ini diakibatkan oleh penghapusan status provinsi Aceh yang dilebur dengan Sumatera Utara. Nah, setelah munculnya pemberontakan ini pada tahun 1957, pemerintah mulai melakukan upaya-upaya untuk meredakan pemberontakan, yang mana dengan cara diplomasi dan mengadakan musyawarah kerukunan di semua daerah yang melakukan pemberontakan. Nah, kemudian upaya ini menghasilkan kesepakatan dan mengembalikan status provinsi Aceh juga, memberikan provinsi ini otonomi khusus, yang mana hasil dari diplomasi ini adalah menyerahnya Dau Barue dan berakhirnya pemberontakan DITI.